Jadi pada tanggal 8 September tahun 2025 terjadi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ada 5 menteri yang diganti dan salah satu di antaranya adalah Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Dan penggantinya itu adalah Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Menteri sebelumnya yaitu Ibu Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan sejak tahun 2005 pada saat itu masa pemerintahan Presiden SBY. Dan perlu kita tahu ya, pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998, Ibu Sri Mulyani turut andil dalam bagian untuk perbaikan ekonomi Indonesia yang saat itu sangat hancur sekali setelah dilanda krisis. Kita semua sangat sepakat bahwa apa yang berlangsung sekarang masih merupakan sistem politik Orde Baru, dan ini yang menjadi hambatan utama bagi kebijaksanaan apapun untuk memperbaiki ekonomi. Dan beliau memang sudah sangat banyak sekali berjasa untuk negara ini, terutama dalam hal perekonomian. Dan Ibu Sri Mulyani ini sudah sangat banyak sekali menorehkan prestasi di bidang ekonomi, salah satunya pernah menyabet prestasi sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia yang dilaksanakan di Singapura. Selain itu juga menjadi wanita paling berpengaruh di urutan ke-23 versi majalah Forbes. Dan masih banyak lagi perolehan prestasi yang telah ditorehkan oleh beliau baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan berikut ini adalah beberapa riwayat jabatan yang pernah diemban oleh Ibu Sri Mulyani. Pada tahun 2005 pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, tahun 2008 menjabat sebagai pelaksana tugas Menko Perekonomian, dan pada tanggal 1 Juni 2010 Ibu Sri Mulyani ini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tahun 2016 diangkat menjadi Menteri Keuangan, tahun 2019 juga diangkat menjadi Menteri Keuangan, dan yang terakhir itu pada tahun 2024 diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan. Namun dulu sempat beredar isu bahwasanya Menteri Sri Mulyani sudah menolak atau sudah tidak mau lagi menjadi Menteri Keuangan setelah masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Pada saat itu Presiden Prabowo kembali meminta supaya Ibu Sri Mulyani kembali menjadi menteri dan ternyata mau, sehingga bergabung dalam Kabinet Merah Putih pada tahun 2024. Namun peristiwa belakangan hari ini yaitu demonstrasi mulai tanggal 25 Agustus hingga September ini sudah banyak menimbulkan kerusuhan ya. Bukan hanya saja kerusakan pada fasilitas umum, penjarahan pada rumah anggota DPR dan salah satunya juga rumah Menkeu Sri Mulyani. Dan sudah ada isu yang beredar bahwasanya sempat Ibu Sri Mulyani itu meminta mengundurkan diri. Dan mungkin inilah timing yang tepat untuk beliau mengundurkan diri karena sebelumnya juga sebenarnya sudah tidak mau lagi, namun karena diminta oleh Presiden Prabowo dan karena peristiwa ini mungkin inilah alasan yang tepat untuk mengundurkan diri. Dan penggantinya sekarang adalah Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Backgroundnya itu S1 Teknik Elektro dari ITB dan kedua itu baru di bidang ekonomi dari Universitas Purdue Amerika Serikat. Dan karir dari Bapak Purbaya ini di bidang ekonomi itu dimulai pada tahun 2000 hingga 2005 di Danareksa Research Institute sebagai senior ekonomis. Dan pada tahun 2010 hingga 2014 itu menjabat sebagai staf khusus Menko Perekonomian. Dan masih banyak lagi jabatan yang sudah diemban dalam bidang ekonomi. Berikut ini ada video tentang jabatan apa yang pernah beliau emban. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga pernah berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang.
Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Namun belakangan ini beliau itu viral karena pernyataannya atau responnya ketika diwawancarai oleh wartawan. Pertama itu dia mengatakan sangat tahu cara untuk memulihkan ekonomi. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Oke. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Ini bisa jadi sebenarnya kepercayaan dirinya atau mungkin memang beliau memiliki kemampuan untuk memperbaiki ekonomi. Namun ada juga beberapa netizen yang menanggapi ini sebagai sebuah kesombongan. Dan juga dia mengatakan bahwasanya tuntutan 17 ditambah 8 itu merupakan tuntutan dari sebagian rakyat kecil Indonesia. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Jadi dia mengatakan bahwasanya itu hanya sebagian kecil orang yang menuntut. Padahal demonstrasi kemarin itu sudah mewakili hampir seluruh warga Indonesia. Jadi tuntutan itu bukanlah tuntutan sebagian kecil masyarakat. Nah inilah yang membuat beliau itu sempat didemo untuk diturunkan kembali. Nah, selain itu juga pernyataan dari anaknya. Jadi dia ini punya anak laki-laki yang membuat status di Instagram. Dia mengatakan bahwasanya ayahnya telah berhasil melengsarkan agen CIA. Dia mengatakan Ibu Sri Mulyani itu sebagai agen CIA. Dan tak lama kemudian akun Instagramnya pun menghilang. Selain itu juga ada video yang beredar di mana dia menunjukkan black card, kartu BCA dan membahas tentang orang miskin. Jadi ini agak sedikit menyinggung warga Indonesia karena warga Indonesia itu didominasi oleh orang miskin ya. Jadi ini sangat menyinggung banyak masyarakat. Ditambah lagi dia anak pejabat, jadi belum tentu apa yang dipunyai itu berasal dari yang baik. Nah itu dia ya, baru aja dilantik tanggal 8 September sudah harus meminta maaf akibat cara berbicaranya yang kurang tepat. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudah pelintir sana-sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Indonesia sangat sensitif banget akibat banyaknya polemik di negeri ini. Jadi untuk para pejabat itu sebaiknya lebih hati-hati saat berbicara ya. Kemungkinan tidak ada tujuan untuk menyinggung, namun karena masyarakat saat ini sangat sensitif, jadi sebaiknya supaya lebih berhati-hati. Nah itu dia reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, mengganti Ibu Sri Mulyani menjadi Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Sri Mulyani ya. Pengabdiannya itu sudah sangat banyak untuk negara Indonesia. Tahun 98 aja sudah berperan dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Mengurus keuangan dalam suatu negara itu bukan perkara yang mudah. Dalam rumah tangga aja sudah sulit, apalagi dalam sebuah negara ya, yang notabene-nya APBN-nya itu selalu minus. Mau tidak mau beliau harus cari cara untuk memulihkan APBN atau untuk mencukupkan dana. Ditambah lagi program dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu program makan bergaji gratis itu sangat memakan banyak biaya. Jadi otomatis beliau harus mencari cara supaya dana itu tercukupi. Namun masyarakat justru benci, mengira seolah-olah kebijakan tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. Nah itu dia, semoga saja dengan bergantinya menteri ini bisa lebih baik untuk ekonomi Indonesia.